kinano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa yang dapat 10 malu jawaban salam. Wa izahiyatun bitahiyatun bahayu biasa nabin'a awrudduha kata Rasul. Kalau kamu diberi ucapan selamat, jadi salam itu selamat, maka ucapan itu kembalikan yang lebih padat. Mengido dia kembalikan dengan serupa. Kalau kita jawab waalaikumsalam dapat 10. Kalau kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dapat 20 palunya. Kalau kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah maka dapat 30. Nah ibu-ibu di dalam ini tidak 10, 20 ke 30. Tidak banyak tuh lah ibu-ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kullu nafsin sa'iqatul maut wa nabluukum bis-sharri wal khairi fitnah wa lana turja'un. Faqalaidun tabarakallahu biyadihi al-mulku wa ala kulli shay'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwa al-azizul ghafur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru sinila satu ya'nil maut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah amma ba'du. Lumayan dari sini. Yang sama-sama hormati Bapak Lurah Kelurahan Pasar Kais beserta seluruh aparatur pemerintahannya, Ketua RT RW setempat. Yang saya hormati saudaraku pengurus masjid, imam, khotib, bila dan kharim, para bapak, para ibu, tokoh agama, tokoh adat, cerdik dan pandai, tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga dan keluarga besar Bapak kita Budi Hartono. Dalam suasana duka yang sangat dalam ini, kembali sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang gemuk syukur, yang kukus syukur. Napa yang gemuk syukur, kalau dia tidak pandai dia berkurang. Yang kukus syukur kalau galak bersyukur, napa yang luas bersyukur kalau digonceng pakai motor ringan. Jadi dalam kehidupan kita, di mana daya kita berada, hendaknya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat, baik secara lahiriah maupun secara batinnya. Alhamdulillah di malam kedua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menggerakkan hati dan pikiran kita untuk menghadiri acara takziah yang kedua dengan telah meninggalnya salah satu ibunda kita yang sangat kita cintai, yakni almarhumah Zubaini binti Mustafa. Ya. Alhamdulillah telah dilaksanakan fardu kifayahnya sesuai dengan syariat Islam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, semoga seluruh dosa-dosa almarhumah ketika di dunia kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengampuninya. Amin. Allahumma amin. Dan kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga amaliyahnya waktu di dunia, baik yang besar yang kecil, dengan bersengaja ataupun yang tidak, yang sembunyi ataupun yang nyata, semoga dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin.
Salawat dan salam tak tentunya tersampaikan kepada Habibullah kekasih Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada 14 abad yang lalu, tepatnya di kota Mekah, Jazirah Arabia, Nabi kita telah berjuang menanamkan akidah, akhlak dan muamalah kepada kita selaku umatnya, agar dalam kehidupan kita senantiasa mempedomani, menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya, dan dalam kehidupan kita baik duduk, berdiri dan berjalan, perbanyaklah kita baca sholawat yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pakai Sayyidina kuliah, nido pakai Sayyidina juga kuliah. Sayyidina itu artinya Bapak Ibu itu penghargaan, penghormatan ya, kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada 4 malaikat Bapak Ibu sekalian yang bersaksi kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai Muhammad, kata malaikat Jibril, apabila umatmu setiap hari dia membaca selawat kepada engkau ya Rasulullah, maka aku Jibril akan megang ke tangannya ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim, dia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini di luar salat. Setiap hari 10 minimal. Ya, usah mimiri ibu-ibu misalnya kan di belakang, di jelapang, kemudian tunjuk bawang abang, bawang putih, cabai. Ya, ceraikan dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dapat 10 pahala. Daripada kita berhijrah, dapat dosa. Lemak itu cabai halus dapat pahala. Itu juga kita waktu bisa celana bapak anak, misalnya ibu di belakang, udah video sabun colet, ayat teraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dapat 10. Tapi jangan biasa kalau kalau datang bapak anak, video keluarga apa? Bukan tinggal pulang kapan? Bukan, dan boleh berzikir. Tapi kalau kita sambil satu bapak anak, celana pegang kan balik jadi mancing, kempul suaranya mana-mana, celana dia nak tidak dapat. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Perbanyaklah kita membaca selawat. Itu kalau kata malaikat Jibril. Kata malaikat Mikail, apabila umatmu Muhammad baca selawat 10 kali di luar sholat, paling tidak, maka aku Mikail waktu di padang mahsyar akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lengkap aku gangkat kepala aku ya Rasulullah sebelum Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa jemaah itu. Luar biasa. Di padang mahsyar Bapak Ibu sekalian lama betul di situ. Mohon maaf di dalam baju sekitar 40 tahun. Ada peluh kita batas kepala tua, ada peluh kita batas pinggang, ada peluh kita batas dada, bahkan ada yang terbenam dengan peluhnya dewe. Jadi tergantung jadi amalia suangan itu di dunia ini. Matahari damping dengan kepala kita hanya sekitar 1 mil saja. Bapak sekalian jemaah saja yang dimiliki Subhanahu wa taala. Lalu berkata malaikat Israfil, hai Muhammad, apabila umatmu baca 10 selawat, maka aku Israfil akan menunjuk minuman kepada jemaah itu di yaumil akhir kelak jadi telagamu Muhammad. Bukan telaga di belakang itu, bukan. Telaga di belakang itu lain. Itu telaga. Air telaga. Jadi kalau kita minum air telaga itu, kalau kita duduk telaga itu kan. Maka yang aus ni doa aus lagi, yang misalnya lapar ni doa lapar lagi ya.
yang jemuk panas kita ni dah kepanasan lagi. Ini syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata lagi malaikat Israfil, apabila umatmu ya Muhammad baca selawat 10 kali sehari semalam di luar solat, maka orang itu keluar waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala akan tercatat sebagai orang yang syahid. Jadi orang yang syahid ini Bapak Ibu sekalian ya meninggal karena memperjuangkan agama Allah. Nah, itu aku misalnya kan mati misalnya kan dan ceramah ni hamdan mano hati gak boleh kan katakan terkek dia kan oh hati gak tu halal haram hantar katanya bukan itu tu ada baik kata kau oh ada pula ngato punya hamdan ATT nama berbanyak sebenarnya tu. Nah ATT itu alamat tidak tetap. Ini tetap dia nak tahu. Kalau di Mambang tu ibu sekalian nama pun lain di situ. Di situ medok. Banyak nama. Pada itu dia tak faham. Sampai mana tadi tiga lagi tadi. Sampai di medok. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, artinya apa? Kata mereka Israfil, apabila orang itu merutinitaskan setiap kali dia baca selawat, maka dia tercatat seperti orang mati syahid memperjuangkan agama Allah. Contoh orang yang mati syahid, bukan syahid yang mati, bukan mati syahid. Orang seperti mohon maaf ibu-ibu melahirkan, kemudian meninggal, ya, itu termasuk mati syahid. Mati di jalan Allah dan surga Badar, ya. Mati dalam perjuangan membela agama Allah ini meninggal seperti Nabi kita Muhammad SAW beserta anggotanya ya meninggal, itu termasuk mati syahid. Begitulah kata malaikat Israfil, apabila orang itu rutin baca selawat maka dia tercatat orang yang mati. Artinya Bapak sekalian, seperti kita misalnya ada sawit 50 batang misalnya kan. Jadi guma bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Doa kita agak pergi ya. Jadi dengan memohon Allah Maha Pengasih dan Penyayang, aku berserah. Aku ni berangkat nyodos di hati kita. Berbeda dengan orang yang pergi-pergi baik. Mana bak kamu? Tanya keluar dia pergi lara atau doa kan. Jadi kita Bapak Ibu sekalian, orang yang membaca doa dan apabila dia membaca doa waktu pergi itu dan dia meninggal, maka berbeda dengan orang yang tidak membaca doa waktu pergi. Ya. Lain. Karena kita menyerahkan. Sama di zaman Umar bin Khattab. Jadi ada seorang pemuda Bapak Ibu sekalian, dia ni dalam tunaan. Mohon maaf, bininya dah ngandung. Hai Umar, aku ni nak merantau jauh. Kalau kita ke sini mungkin nak menunggali, kira-kira gitu. Atau nak ke Jambi, berkebun kopi. Ibu rumah tu, di kalau lama lagi tak melahirkan. Jadi aku menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta tolong dengan kau Umar. Kalau seorang pemuda tadi. Lalu waktu seorang pemuda tadi sampai kepada perantauannya dan dapat berita bahwa bininya, mohon maaf, telah melahirkan, bininya meninggal. Anaknya yang meninggal pura. Jadi dikuburkanlah oleh masyarakat. Laki tadi tidak nukui, tidak temu. Nah, sehari dua hari yang suaminya kembali ya, Aisyah dia. Bini kabar mati dengan anak pulau. Tapi tiap malam kuburan bini kabar tu marah, mengeluarkan api. Oh ini depan ya. Bini aku je yang soleh, yang taat. Nah, tiap malam je kan. Jadi merasa kesal seorang suami tadi, aku ngenian keluarkan api jadi makam bini aku. Akhirnya dia meminta kepada masyarakat agar
kuburan bini tadi dibongkar. Apa ngenian dia belikan masuk neraka kena siksa. Oke, kata masyarakat kita bongkar pagi, dalam kampungku. Dan dibongkar Bapak Ibu sekalian, paslah hampir sampai ke liang, Masya Allah, jadi lampu yang marak tadi seperti api penghinaan itu, bayi yang meninggal tadi itu membatak lampu. Ya, mata lampu megang lampu strongken di lampu makam itu. Rupanya pancaran sinar dari lampu tadi lah seperti api padahal bukan. Nah, ini artinya apa? Kalau kita pergi ke Manobah itu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sawit 50 batang sampai sawit baca salawat bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Puluh setandai. Ulang lagi batang kedua, le itu 10. Kalau 50 batang sawit, berarti berapa kali selawat? 50 kali 10. Mudah. Karena Bapak Ibu sekalian, satu-satunya makhluk Allah, satu-satunya manusia yang akan nolongi kita, yang akan memberikan keselamatan, yang akan memberikan pertolongan dia akhir kalau hanya Muhammad sebagai ketua kerjanya. Kalau dari Iblis ini dia nitur kalau kan sedang terjadi jadi ketua kerja, jenang siap. Nanti ada sampai benda ni, kira-kira itu kan, tahu. Jangan bersiap-siap, nanti boleh siap lah. Akhir-akhir itu mau. Jadi ketua kerjanya di pada masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rasa cinta kita perbanyaklah baca sholawat dalam kehidupan kita saya. Bapak sekalian jamaah takziah dan tasliyah rahimakumullah. Ibunda kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang bernama Zubaini binti Mustafa ya. Aini aku ngutip di ujung namanya itu. Kalau Aini kalau bahasa agama Bapak Ibu sekalian itu penghuni surga, calon-calon penghuni surga. Jadi bidadari di surga itu ibu-ibu namanya ada yang Aini, ada yang Ainun, ada kepada yang Ainun nama di belakang, ada tidak? Ada. Nah berbahagialah bapak anak kalau ada bini namanya Ainun. Aina, ada Aina kan? Ramah ada Ramah di belakang, jadi dong. Kalau Ramah panggilannya mau, jadi boleh mau. Lain gitu. Jadi artinya sekalian Aini, Subaini ini namanya pada maksudnya kan Mustafa luar biasa. Ya. Nabi Muhammad juga bergelar Mustafa. Ya. Jadi bintinya Alab, nama yang almarhumani pada pulau. Ya termasuk ceramah ni. Tahu. Yang ceramah ni Hamdah. Keluar kepada artinya ni dah. Artinya itu orang yang terpuji. Tapi bukan terpujian, bukan ada. Ni Hamdan. Daripada itu Hamdan tu. Kalau ada anak cucu benda lahir, siapa nama Hamdan? Kita bukan ceramah pulau-pulau. Nah, Bapak sekalian yang dimulai Subhanahu wa taala, jadi kematian ini hal yang dekat dengan kita. Bila kita akan berangkat olah-olah di sawah, ya. Tapi ketentuan itu sudah ada. Bahwa awalnya kita sebelum berada di alam rahim untuk kita lianu, kita sudah berada di alam roh atau alam arwah atau disebut dengan alam asali, alam asal. Di alam asali itu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tentang ketetapan bagi kita tentang profesi ya dan hobi kita. Contoh kalau kata ada Idrus. Apa kalau kata Allah mulai dikeluar jadi ketua kerja. Itu profesi kan? Kira-kira itu. Itu jadilah mampu seharian itu lebih top kah? Ngapa maju kecil ke belah dia kena belah. Belah ini biasa aku. Ya biasa dia dah. Mana semua lagi tadi. Aduh, itu bukan.
Termasuk kata itu cuma rumah ini termasuk sana kita pulau. Tahu. Jadi doa ya, doa al-khutub. Doa. Aduh. Lanjut Bapak sekalian. Artinya Bapak Ibu sekalian, jadi alam roh, lalu kita berada di alam rahim kita harian. Lebih kurang 9 bulan 10 hari, Allah pun telah menetapkan melalui malaikat Mikail tentang langkah kita Bapak Ibu. Tanpa kita programkan, tanpa kita rencana, ini akan berjalan sendirinya. Kita merantau ke Jawa, ada pula di Kampai-Ampai ini merantau ke Tokyo, Jepang, ya, dan meninggal. Ini langkah, ya. Hanya Allah yang tahu dari keluar kita. Ada yang mengatakan karena ilegal, ada yang legal, walau alam, ya. Mudah-mudahan tim jadi Pak Gubernur karena mengeluarkan surat untuk tim akan mengungkap masalah itu. Apa menyian penjualan orang. Nah, itu ya. Mudah-mudahan jadi artinya Bapak Ibu sekalian, ya, kita misalnya ada anak cucu kita sudah berangkat, silakan berangkat pada itu. Tapi nala yang resmi-resmi. Ya. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, kemudian jodoh lah ditetapkan. Kamu kalau berjodoh di Lubuk Tupu, kamu kalau berjodoh di Talang Sali, ya. Ada pula kamu kalau berjodoh di Pasir Bunga Kabatulah. Jinoa, maka lemah kuantatan belum ayam. Ada itu. Nah, kuada itu. Ya kita maafkan itu. Bukan ada begitu, kuada kita wow. Itulah maju gerila tiap hari pakai itu. Kebiasaan namanya jodoh. Ya kita ini kuat itu. Atau kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, bujang kan 40, 45, belum juga dapat jodoh. Atau kadang-kadang itu. Karena kata Rasul, apabila tidak menikah bukan umatku. Kan itu kan. Ada kadang-kadang siap kudai sawit di bawah sawah di bawah kudai pokok dan tunaan jangan. Kalau sampai jangan pilih. Nah, yang penting Tino nikah. Ada itu. Dan punya ganti status. Ya, mudah-mudahan lagi ke 20 urusannya gimana? Yang penting pecah telur kudai, waduh. Oh, artinya apa? Ya jangan kita tunda-tunda. Kalau lah siap masalah bersama dengan yang Tino. Ada mohon maaf. Ya tuh. Dari situ udah sampai 50 jangan berusaha untuk bertunaan walaupun legal, tapi namanya lan cukup tunaan. Itu apa? Ini jodoh Bapak Ibu sekalian. Begitu juga rezeki Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita pergi atau balik petang ya kalau belum kita nuan belum dapat dengan itu. Tahu. Sawit pupuk mutiara terus kita pupukkan. Tahu. Tapi Allah belum menyukai rezeki, belum. Ada yang tidak dipupuk tapi siang terus, misalnya kan naik terus timbangannya. Jadi 500 kilo, 700, 200 seton kira-kira kan. Itu Allah yang ngatur masalah rezeki. Namun kita manusia wajib berusaha tapi tidak wajib berhasil. Berhasil atau tidaknya usaha yang kita lakukan bukan hak kita, tapi hak Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya rezeki. Kalau aku mengatakan rezeki ini, kata oke, gitu. Kalau ada lihat tadi, dibagi 3. Ada rezeki yang pacak kita inai baik, ada rezeki yang kita nuano, tapi dari situ lain. Ada rezeki yang kita punya, tapi dia boleh ngambil. Contoh misalnya kan, rezeki yang pacak kita inai baik. Dato-dato umur 96, anak nantum kalau lapang balik jadi Bengkulu, dibuatkanlah jodoh keras jadi Bengkulu, karena tersayang dengan tua. Nah, masak nabak aja jodoh. Awak pergi dia ada lagi kan hijau lagi daunganannya kan. Hidung pikiran boleh. Oh saya aku je boleh. Tapi inai
Aku dia pergi gila-gila je boleh gila. Dia maju boleh gila-gila boleh. Jadi makan. Mana nyolah payah dimakan. Ala kan langsung sedot di penuh. Namanya dihindari baik. Ada rezeki Bapak Ibu sekalian, diambil situ lain. Contoh misalnya, Bapak anak kena hobi mancing, dapat palguan. Besar palguan itu. Sampai di rumah mana? Di pasano, di palguan, di guan, apa kan di panggang, apa di santan. Bapak lemak ucup palao di santan baik. Kata Bapak anak kan? Mana? Santan. Ya, ini aku dah mandi pula ya. Makan kalau di mandi kalau. Jadi cuma rumah gula yo, dia mandi. Nah, kalau dia mandi, duduk di kursi jok. Mulai lah masak. Rencana nak makan, dia belikan dulu kucing. Anak kuat tadi. Orang coba lakukan. Ini artinya apa? Rezeki kita tapi situ lain diambil. Nah, ada seperti ini kita tutup ikhlas. Namanya bukan dah kita. Ya manakah? Ya. Ada pula Bapak sekalian, rezeki kita nuana tapi diambil jemo. Tapi kalau dia jodoh tinggal nak dan nunggu toke misalnya timbang, pasti dia naik sampai dari segala. Jadi timbang mama tu kalau. Nah itu ini keras kan mudah-mudahan gitu ini tambah banyak bayar hasil. Artinya Bapak Ibu sekalian ini begitu juga tentang maut seperti yang terjadi di rumah kita ini adalah ketetapan jadi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan almarhumah alhamdulillah diberi umur yang panjang ya sekitar 82 tahun. Ya, panjang. Karena umur umat Muhammad ini Bapak Ibu sekalian antara 60-70 tahun. Lebih dari itu ada tapi tidak banyak. Dan alhamdulillah almarhumahnya termasuk di dalamnya yang lebih dari itu. Ya. Ya. Kalau yang kita berselungakan malam belum keluar itu Bapak Ibu sekalian. Lagi ibu di dalam nih. Belum keluar tak pagi. Coba kepada siap belum? Ini berkonek di dalam cerita. Jadi artinya apa? Inilah yang dekat dengan kita. Suami laki, apakah dekat dengan kita? Belum dekat. Bini dengan kita dekat? Belum dekat. Yang paling dekat dengan kita maut. Ini yang paling dekat dengan kita. Dan kibilo-bilo itu. Dia mau bidapan belum mati. Dia mau bidapan berangkat mati. Jadi artinya apa? Maut itu bukan karena dia bidapan. Bukan. Inilah namanya ketentuan. Ada yang bidapan setahun, 2 tahun, jingang lagi sihat. Ada yang sama sekali dia bidapan. Pas balik jadi dengan takziah sampai ke rumah, ya kan? Kalau ada yang mudi kita, loh. Karena nyurang, merando suang, si bapak tadi kan, minum kopi. Udah minum kopi, sambil udah lepuk gendum. Dan lemak ngisap ini, hidup balas lagi. Masih muda ke situ. Keluar lagi muda. Banyak Bapak Ibu sekalian yang terjadi di sekitar kita ya. Hidup kita sapu sangko. Tadi sampai nianan kita ngobrol dengan dia. Sampai nian pergi jadi rumah kita. Makan kemari pernah bersama-sama. Atau meninggal. Jadi artinya apa? Maut itu ya diawali harus sehat, meninggal dan atau jadi bidapan meninggal, tapi merupakan ketentuan. Ya, bila akan sampai kita siap berangkat kemana? Menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi mau nih Bapak Ibu sekalian, hidup pakai huruf abjad. Kalau pakai huruf abjad lemak kita.
Au, misalnya kata mereka mau, Pak RT, RT 3. RT kamu di kalau bulan muko mulai jadi abjad B misalnya kan, ya udah dulu bisa kan, B ini termasuk bidin misalkan, apa lagi? Jalan juga, yang B urutan. Oh dia B bulan muko, H misal sama H. Angkat ni dah, masuk RT 3 terlibat bawa ni awak. Yang tenang-tenang ni lo kata dia tadi huruf Z. Matilah kamu, mama belum. Mula aku dia dah mati ke dia sama lagi tidak urus kita tidak sakit. Tertencang suam itu RT 3 dicoba berkali-kali. Harus suam. Jadi mati itu pertengahan. Ya, itu bagus. Setelah kata hadis Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Artinya Bapak Ibu sekalian, persiapkan kita bekal dalam menghadap Allah karena kita akan melalui perjalanan yang sangat panjang. Panjangnya perjalanan kita Bapak Ibu sekalian sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau rute perjalanannya dalam sampai ke Holba Jumat 13. Ya. Jadi mulai alam asali, alam kandung, alam dunia, alam basa, alam kubur, hari kiamat, ya, hari berbangkit, kemudian ke padang mahsyar, kemudian hisab, ditimbang, lalu kita ke minum ke air telaganya Muhammad, Siratul Mustaqim, surga neraka. Panjang Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi yang nanti ini kita yang menyelamatkan kita Bapak Ibu sekalian adalah amal inilah yang selalu setia kemana baik kita pergi, kemana kita berada, dia menolongi kita. Bini, lo dikata kesetia. Ya kalau setia ngaku banyak salah tu nah. Ya berarti banyak dia setia. Laki, lah itu pula. Ada ke 2 bulan, 3 bulan, dan cerak gitu, cerak banyak seperti itu. Ya. Tapi amalia Bapak Ibu sekalian inilah yang kita perjuangkan dalam kehidupan kita ya untuk mengumpulkan amalia ini. Ya. Karena orang yang beriman berbeda dengan orang yang berilmu. Iman itu Bapak Ibu sekalian ini merupakan hidayah Allah kepada seseorang itu. Dan tidak sembarang jemur yang dijual iman. Ya. Dan juga tidak perlu ada pada jualannya iman itu. Misalnya kemana mau? Ke bukan sembahyang, ngapo? Hanya beli iman, bisa di hidup. Atau ke pasar tadi itu. Jadi iman ini adalah hidayah. Loh mana cara kita menjaga iman tadi? Ada 3 kata Rasul. Yang pertama senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berdoa termasuk sombong. Ya, kemudian sembahyang kita berdoa, ya Allah, belakang kalau bapak anaknya, doa gitu kan. Nah, jadi yang bapak anak pula berdoa, ya Allah, aku ni dah ketanci, kemudian libau, kita suang lagi, ya Allah, aku kebayang. Misalnya kan, nah, terus doa tahu. Nah, tapi kalau dia dengan doa anak, jangan macam-macam kepada dia, kurang kita waktu dia. Artinya doa. Jadi kita Bapak Ibu saudara usulnya terjelaku berdoalah kamu kata Allah nanti aku kabulkan. Kadang doa kita bertahun, berbelasan tahun belum dikabulkan. Ini jadi pertanyaan bagi kita. Kenapa? Aku ya Allah lah berdoa meminta ya Allah. Lah setahun belum, 2 tahun, lah 10 tahun, 20 belum, sampai 20 tahun belum bisa dikabulkan. Kenapa belum dikabul ke Bapak Ibu sekalian? Allah itu akan menginai sejauh mana dia memegang iman itu. Apabila aku kabulkan, takutnya kalau salah jalan. Ini udah kuat. Itulah maka ditunda. Bukan berarti tidak dikabulkan doa kita, tetap dikabulkan tapi ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengira sejauh mana kita memegang iman itu. Itu yang pertama, untuk menjaga iman. Yang kedua, senantiasa kita zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana cara zikir kepada Allah? Kita
membaca subhanallah daripada ciptaan Allah. Ya, contoh misal ciptaan kan banyak. Bini ciptaan Allah, laki ciptaan Allah, anak ciptaan Allah. Nah, jadi kalau pas misalnya bapak anak tu nak marahi bini atau nak tinju, stop. Kata bini kan, aku diciptakan Allah. Jangan ditinju. Kira-kira itu. Oh, pergi dia. Senantiasa kita mengucapkan subhanallah di lingkungan kita. Apapun bentuk seseorang itu, kita tetap ingat kepada Allah sendiri yang menciptakan. Ini kata itu lain. Gina jemu yang kurang, ay beli ini. Yesus bisa kata itu, jangan. Dilarang kita Bapak Ibu. Karena bukan kehendak-Nya seperti itu. Tapi ada Allah yang menciptakan. Ya. Jadi kita harus ina. Jadi orang yang bayi itu dia senantiasa ngina ke bawah. Jadi dia ngina ke pucuk. Tapi kalau kita maju ngina ke pucuk ya lebar kita. Jemo aduh ini enggak pulo. Jemo itu enggak pulo. Ngici ngalat bapak anak kursi pulo diri. Nah jemo tu nak. Mas lebsatnya lah bab kena kereta di dia betul. Lalu jangan mensyukuri yang ada. Bagus sekali yang di Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menjaga hati untuk cara menjaga iman ini. Bagaimana cara menjaga hati kita agar hati ini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukur? Mensyukuri yang ada. Apa yang ada itulah indah kita. Boleh tengok, alhamdulillah. Minggu ini dia bapak anak janji 100, dah pergilah mak saya ke Pekan supaya 100,000. Alhamdulillah. Minggu muka ya itu ling kering. Lepas kita alhamdulillah pun dia. Ya kata alhamdulillah banyak. Ya. Sawi lah ngekrek kau. Atau kecil misalnya kan. Yang manakah tetap bersyukur. Tapi kalau misal begini, ni doa tepi, dia dah kita padu misalnya belanja ni jauh tadi, nanti ribut itu. Nah, akhirnya kalau ribut itu panjang. Karena Bapak Ibu sekalian, yang memisahkan, yang menceraikan, ya, yang mensahakkan seorang suami dan istri dalam rumah itu adalah setan yang mempengaruhi. Siapa nama setan itu? Dasim. Ada nama Dasim. Asyik kan? Lapor banyak pas nama dia. Ini dunia aku dah calo gitu. Itu namanya setan Dasim. Inilah yang senantiasa akan menggoda kita. Contoh Bapak Ibu sekalian. Seorang bapak anak dia ke Bengkulu, misalnya kan, dia ada kerja padet. Kemudian itu ada ngecik kata, oi, sana, ina kan ni, pasal dia pergi, tu di kaki kabar tu. Batu di Pino, tu tahu, dua di belakang rumah panjang. Besar kata dia kan, padahal ni jauh itu kan, dia pengaruhnya. Ada pula kita dengan bini kita, menganggap bini kita selingkuh, misalnya kan. Nah, padahal tidak dilakukan itu. Jadi setan ini terus akan mengapi-ngapi kita supaya kita marah dengan dia, dia marah itu salah. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, kalau belum benar, belum ada bukti yang otentik, bahasa modern itu jangan mudah kita menghakimi. Termasuk aku kan, karena pengaruh setan inilah. Lalu mana cara kita menghadapi pengaruh setan ini? Yang pertama ibu-ibu, udah mandi, udah mandi. Jangan sembahyang baik, sembahyang wajib. Udah wudu, udah kemih, wudu, ya basikan. Anak-anak kita nak kalau dia mandi, dah sekolah, jangan lupa wudu, mah, wudu. Itu dua kali sekitar semenit 2 menit. Pagi, lo dia ambil wudu nak, udah mah. Pas pagi lagi, udah
Demi wuduk, kata bapak, udah mbak, apabila ini terus menerus bapak ibu sekalian akan lazim. Orang yang senantiasa dalam keadaan suci, dia berjalan ya, maka pengaruh-pengaruh setan akan jauh dengan dia. Ini harapan kita. Dan begitu juga dampak positifnya, seorang ibu-ibu yang mengamalkan air wudhu, mukanya lain, glowing. Keluar ke batin yang glowing gitu. Kalau dengan skincare tahu ini lain. Teduh kita melihat Bapak Ibu sekalian. Hinaan ini biasa berwudhu, ini nido. Hinaan dari kesewaran. Tapi kita di dalam atau kenyo bahwa kabar nido pernah sembahyang kabar di hati kita. Hinaan jadi mukonya. Ini ahli ibadah hinaan. Karena pancara jadi wudhu tadi Bapak Ibu. Ini kita yang berumah tangga ini supaya selamat rumah tangga kita, jagalah air wudhu baik suami maupun istri. Udah mandi jangan lupa berwudhu. Kemana kita berada? Aduh. Bapak sekalian jamaah taziah dan tasliyah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir kepada saudara kita Budi Hartono, bahwa mak kita telah mendahului kita. Apa yang harus kita lakukan selaku anak? Ya, karena perjuangan seorang ibu telah membesarkan kita, mengandung kita, ya, juga pendidikan segala macam, ya, sehingga kita bisa seperti saat ini. Yang pertama, kalau doa itu wajib. Durhaka seorang anak apabila tidak mendoakan orang tua kita, baik orang tua masih hidup maupun sedang meninggal. Bagaimana cara doa kita? Yang makbul, yang ideal, udim sholat. Ini pada bukan berarti dan mancing dan jalo misalnya di pates rumah terus sambil doa ke mak, ini boleh ya, boleh, tapi akan lebih pandai ya. Nah, udah sholat langsung kigimi al-fatihah khususnya roha mak Zubaidah di mak ini Mustafa al-fatihah insya Allah sampai kigim kulhu insya Allah. Mana kita baca? Ya, ini kemudian kita sholat itu. Ini doa-doa kita. Ya. Kemudian kita baca Al-Quran, kemudian sembahyang maghrib. Apa? Lapas kita sebelum baca Al-Quran, ya Allah, pahala baca Al-Quran ini, ya Allah, aku sedekahkan dengan rumah aku, ya Allah, supaya ini binti Mustafa. Kata kita, sayin, doain, tahu, iya kan? Ya begitu juga kita sekalian Bapak Ibu sekalian. Apabila itu dilakukan ya, insya Allah akan sampai. Tanda doa dan sedekah si anak, ayo, jarang dilakukan untuk yang meninggal. Ada cirinya Bapak Ibu. Cirinya yang pertama, seorang anak itu akan bermimpi terus dengan emaknya atau bapaknya telah meninggal. Pas bangun, aku di malam bertemu dengan Bah. Batal lama meninggal itu. Ya di mana kau bertemu? Ya dalam mimpi. Malam kemarin itu pula. Ini tanda Bapak Ibu sekalian bahwa mereka tuh haus. Lapang dapat kiriman doa. Lapang dapat kiriman sedekah jadi anaknya. Tapi kalau jadi meninggal ibu kita atau bapak kita ya, setahun 2 tahun kita tidak pernah bermimpi. Ini menunjukkan mereka kenyang ibarat makan. Karena jadi doa-doa kita. Nah, ya kita berpikir seorang yang pernah bermimpi, ini juga menjadi kita enak. Kalau pernah bermimpi berarti mereka butuh kiriman-kiriman itu. Tapi kalau tidak pernah bermimpi dengan kejadian kita telah meninggal, itu menunjukkan mereka kenyang. Bahwa kita karena selalu mengirimkan doa dan sedekah itu. Ya. Bapak Ibu sekalian jamaah taziah dan tasliyah rahimakumullah. Kemudian kepada saudara kita Budi Hartono ada tanci 50.000. Nah, terus masjid untuk terus menerus ya. Itu akan sampai ya. Kemudian latih 3 hari rutin, 40 hari rutin, menyerap udim. Pasalan tahap 2 bulan sekali atau sebulan sekali yasinan. Ngajak tahlilan gitu. Itu
dalam rangka Bapak Ibu sekalian mendoakan. Itu apa namanya itu suka misalnya tentu diterima doa kita. Udah sama keluar doa di sana. Itulah maka penting kita undang mereka untuk yasinan bersama. Pembacaan yasin yang kita baca, kita sedekahkan kepada almarhumah. 10 uang yang baca, 10 yasin terkirim. Siapa yang penyelenggaraan itu? Anaknya. Anak misal lapang baca yasin. Ya sekali lah, 30 lah tuh. Bingung gitu. Nah, kalau si anak misalnya lapang baca Al-Quran, tapi dia mengajak orang lain untuk baca Al-Quran dan pahala jadi sedekahkan kepada almarhumah, termasuk 40. Ini saran aku. Sebulan, 2 bulan terus menerus ya. Nah, karena itu akan sampai. Karena sesungguhnya yang meninggal itu adalah jasad, tapi roh sesungguhnya hidup. Bapak Ibu. Bapak sekalian yang di Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir sekali kepada saudara kita Budi Hartono untuk menyambung hubungan silaturahim kepada almarhumah. Mana caranya? Galak-galaklah untuk berziarah kubur. Ya. Assalamualaikum ya alal kubur. Assalamualaikum ya alal diyar. Kata gitu. Duduk itu di situ. Baca yasin silahkan boleh, zikir boleh. Jadi larang itu sembahyang. Nah, zikir mana kita baca? Apabila itu yang dilakukan seorang anak kepada seorang ibu, seorang bapak, ya, dia secara kubur dan membacakan zikir-zikir, maka 40 penghuni kubur di sekitar itu ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada siksanya. Dan orang yang kita ziarahi, ibu atau bapak kita, dimuliakan oleh Allah. Luar biasa. Jadi gara-gara kita ziarah kubur, mengingatkan bahwa kita mati puluh. Bagus sekalian yang saja yang di Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja dan tenaga mau yang baca aku sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita khususkan kepada saudara kita Budi Hartono ya, dan juga 3 orang anaknya dan umumnya kepada kita sekalian yang sempat hadir malam ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama mendoakan almarhumah dengan tulus dan ikhlas, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, dan begitu juga kepada kita sekalian yang sempat hadir saat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan tercinta Subhai binti Mustafa, birahmatika ya arhamar rahimin. Lahumul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal alamin. La haula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan laruha ibu dan tercinta Subhai binti Mustafa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firlaha warhamha وعافها واعف عنها اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمه يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمه يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمه. اللهم ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa almarhumah ya Allah, dan terimalah ya seluruh amalia-amalia waktu di dunia ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah nikmat kubur, jauhkan dari asap kubur ya Allah, luaskan kubur almarhumah sejauh mata memandang ya Allah, dan jadikan ya Allah amalia-amalia almarhumah di dunia
baik itu sholatnya ya Allah, puasanya ya Allah, zakatnya ya Allah, sedekahnya ya Allah, untuk selalu dan senantiasa menemani almarhumah di alam kubur ya Allah, sampai hari kiamat ya Allah. Dan jadikan kubur almarhumah ya Allah merupakan taman-taman surga ya Allah, dan masukkan almarhumah ke dalam surga Firdaus ya Allah. Allahumma ya Allah, dan berilah kekuatan dan batin kepada saudara kami Budi Hartono dan 3 orang anaknya ya Allah, agar senantiasa mendoakan berbuat baik kepada almarhumah ya Allah, bertakwa kepadamu ya Allah, melaksanakan perintahmu dan jauhi laranganmu ya Allah. Rabbana salamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa qina jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum subulus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.